Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini adalah pertemuan pertama di pembahasan sinteks. Akan dimulai dengan membahas heads and modifiers. But before that, mungkin kita perlu menjelaskan terlebih dahulu apa itu sinteks. Jadi kalau di morphology kalian belajar tentang bagaimana membentuk kata. Lalu nanti setelah semua kata yang akan kita pakai sudah terbentuk, how to create words. Kalau dalam morphology, kalau katanya sudah terbentuk, lalu yang selanjutnya itu bagaimana kita akan menyusun kosakata tersebut. Nah, kata-kata yang sudah terbentuk akan kita susun baik dalam bentuk phrase, clause atau sentence. Itu yang dibahas dalam sinteks. So, sinteks itu tata bahasa yang membahas hubungan antar kata dalam tuturan. Contoh, I bought a book yesterday. Kan ada urutannya ya, subjek, lalu kemudian verb, lalu kemudian objek, kemudian keterangan dan sebagainya. So, urutan inilah yang akan dibahas di sinteks. Kita akan memulai dari yang paling kecil, yaitu phrase, bagaimana kita akan membentuk phrase dalam bahasa Inggris, karena phrase itu kadang terdiri dari beberapa kata. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita punya frasa, pelatihan, pengembangan, pendidik, sekolah dasar. Nah, itu kan ada beberapa kata benda. Gimana cara menerjemahkannya ke bahasa Inggris? Tidak bisa serta-merta satu kata diterjemahkan, urutannya seperti bahasa Indonesia. No, bukan seperti itu. Dalam sinteks bahasa Inggris mereka memiliki aturan tersendiri tentang bagaimana kamu akan menyusun, meletakkan kata ini di bagian sebelah mana ya. Nah, itu yang dibahas dalam sinteks. So, kalau kalian bisa memahami sinteks dengan baik dan benar, maka kamu akan bisa menyusun kata sesuai dengan kaidah bahasa Inggris. Oke. Nah, pembahasan sinteks pertama akan dimulai dengan heads and modifiers. Heads itu adalah inti dalam sebuah susunan, kemudian modifiers itu adalah sesuatu yang memodifikasi. Modifier itu fungsinya adalah memberikan additional information terhadap heads ini. Jadi dia akan memberikan tambahan informasi based on the head itself. Contoh kita punya a book, so book ini dia adalah head, kemudian dia merupakan modifier. Jadi ada informasi tambahan. Kalau saya mengatakan book sudah, lalu kemudian saya tambah informasi dengan ada tambahannya apa? Ya, bukunya itu cuma satu. Begitu. Nah, mostly dalam bahasa Inggris, heads and modifiers itu susunannya adalah head di sebelah kanan, lalu modifier di sebelah kiri. That is why then ada konsep yang namanya right-headed. Right-headed itu adalah di mana mostly head itu ada di sebelah kanan. Contoh yang lain misalnya expansive book, an expansive book, maka kita punya headnya ada di book, lalu kemudian expansive ini dia fungsinya adalah memberikan modifikasi informasi tambahan kepada kata buku. Mahal buku yang apa? Yang mahal buku yang mahal ada berapa? Ada satu. So ini keduanya adalah modifier. But then untuk keterangan either itu dia time, place atau manner, maka mostly keterangan itu ada di sebelah kiri. Well, there would be always exceptions untuk rumusan dalam bahasa Inggris. Nah, ini keterangan dia selalu berada di sebelah sebelah kanan. Though in some cases people would probably put adverbs di sebelah kiri or in the very first times of the sentence, but mostly ada di sebelah kanan. Oke. Nah, pembahasan tentang tentang heads and modifiers, mungkin kita akan mulai dengan membahas phrases terlebih dahulu.
Noun modification itu adalah pembahasan tentang bagaimana kita akan membuat atau memodify kata benda. Nah, cara membuat kata benda itu ada susunannya, yakni susunannya itu adalah when you guys have susunan sebuah kata, I think this one. Nah, ini adalah susunan dari kata benda. So, kata benda itu dia disusun, misalnya kalau kita punya noun, noun itu bisa dimodify dengan noun, lalu bisa lagi dimodify dengan adjective, lalu bisa dimodify dengan adverb, lalu kamu bisa modify dengan determiner atau number. Contoh misalnya begini, kalau kita punya kata house, house ini yang bisa muncul sebelumnya apa sih? Noun, student. Nah, kemudian student house. Student house itu bisa dimodify dengan apa sih? Sebelumnya ada adjective. Lalu adjective ini bisa dimodify dengan apa? Dengan adverb extremely. Lalu kita bisa modify lagi dengan determiner atau number. So, jadi susunannya adalah seperti ini. Determiner, adverb, adjective, noun, noun. Kalau kamu akan membuat string atau urutan, maka urutannya adalah ini. Nah, selain itu, noun modification yang tadi sudah saya sampaikan, ada juga yang namanya verb modifications. Kalau kamu punya kata kerja, kemudian mau dimodify dengan adverb, apakah ada susunannya atau tidak? And the answer is yes, ada. So, manner, kemudian time, kemudian place. Kalau semuanya muncul, maka adverbs ini dia memiliki urutan muncul. Yang pertama manner, kemudian time, kemudian place. I walked quickly yesterday into the room. Mannernya dulu, caranya seperti apa kamu berjalan, kemudian setelah itu waktunya kapan kamu berjalan, kemudian setelah itu tempatnya kemana kamu berjalan. Boleh tidak misalnya kita ngacak nih manners, time, place-nya? Ya boleh, tetapi kemudian artinya yang kita buat adalah tidak sesuai dengan kaidah bahasa Inggris. So these are the rules. Aturan munculnya itu ada, sama halnya dengan noun tadi. Lah, yang selanjutnya itu adalah adjective modifications. Ada beberapa cara untuk membuat adjective modifications. Kalau kamu punya kata benda, kemudian dia itu sifatnya ada banyak sekali, bagaimana kita akan meletakkan kata sifat itu? Apakah ada aturannya atau tidak? And the answer is yes, ada. Yang pertama, kita bisa dengan membuat sequence of adjective. Dulu kita pernah membahas konsep di Simurtuada Papanona. Jadi urutan adjective itu ada ya, ada urutannya. Lalu yang kedua, yang mungkin belum kita bahas, when you guys have two adjectives, di mana adjective pertama menjelaskan adjective yang kedua, maka adjective pertama harus dibuat dalam bentuk adverb. Contoh, totally expensive bag. A totally expensive bag. Saya punya tas. Tasnya yang seperti apa? Yang mahal. Yang mahal banget atau biasa saja? Mahal sekali. Nah, the word total ini kan artinya sangat, sekali. So, kata sangat ini dia memodify expensive. Jadi yang sangat itu adalah expensive-nya, bukan bag-nya. Karena yang expensive itu adalah, yang total itu adalah expensive-nya, maka kita buat total ini menjadi totally. Bentuknya adalah ly. Contoh yang lain, an extremely hard test. So the word test kita modify dengan hard. Tes yang apa? Yang susah. Tes yang susah biasa aja atau susah banget? So we have this one ditambahi ly karena kata tes tersebut karena kata tes tersebut dia sifatnya hard. Susahnya seperti apa? Susah banget. Jadi extremely itu dia menjelaskan hard, bukan menjelaskan tes. Karena extremely itu menjelaskan hard, maka kata extreme adjektifnya ini dia harus dibuat dalam bentuk ly.
Sekali lagi, kalau ada dua kata sifat pertama menjelaskan kata sifat yang kedua, maka kamu harus membuat kata sifat pertama ini menjadi adverb. Berbeda dengan tadi yang di sumur tua ya. Kalau di sumur tua itu semua kata sifat menjelaskan kata benda. Table yang apa? Yang wooden, kemudian American. Yang wooden ya table, yang American ya table, yang brown ya table, yang round table, old table, small table, beautiful table. So karena semua kata sifat ini menjelaskan table ya, maka kamu tetap membuat dia dalam bentuk adjective. But the case would be different dengan ini. Extremely hard test. Yang hard siapa? Test. Yang extreme siapa? Hard. Karena yang extreme ini hard, berarti kata sifat pertama menjelaskan kata sifat yang kedua, maka kamu harus membuat kata sifat yang pertama ini menjadi adverb. Nanti bisa diulang kembali kalau kalian masih bingung. Ini adalah konsep yang sangat penting untuk bisa dipahami supaya ketika kalian merangkai sebuah phrase, maka kamu tahu, oke, ini kata sifatnya ada banyak. Kata sifat ini menjelaskan kata sifat setelahnya atau menjelaskan kata benda ya. Karena kalau kamu menjelaskan kata sifat yang setelahnya atau kata sifat kedua, maka harus dirubah menjadi adverb seperti contoh ini. And then we also have countable nouns, itu tidak bisa muncul sendiri, kita sudah pernah bahas ini, I'll skip it. Lalu kemudian transitive and intransitive verbs, you guys have been familiar with it, so I don't think that I need to explain it. Yang konsep lain yang perlu kita pahami itu adalah tentang complements and adjuncts. Tadi kita sudah paham ada yang namanya modifiers, memodifikasi, memberikan informasi tambahan kepada phrase yang sudah kita buat. Modifiers itu kemudian dia terbagi menjadi dua. Ada yang obligatory atau dia fungsinya wajib, maka disebut dengan complements. Obligatory itu wajib harus ada. Kemudian yang kedua adalah optional modifier, so known as adjuncts. Jadi ada yang wajib complements, yang sunnah optional itu adalah adjunct. Oke, so contohnya di sini. Kalau dalam kalimat itu dia pasti ada yang wajib harus muncul, kemudian ada juga yang tidak wajib harus muncul. So the word the sentence, my mother bought a present for Jenny in January last Tuesday. So the word this one, ini adalah verbnya. Verb itu dia fungsinya controls all elements. Dia akan mengkontrol subjeknya kira-kira harus berapa ya. Maka ada yang namanya subject verb agreement. Nah, kemudian, so the word both, so this is because transitive verbs, it requires an object, a present di sini, while the word a present is sebuah modifier yang sifatnya wajib harus muncul, maka disebut dengan complements. Kemudian kalau for Jenny in January last Tuesday, ini adalah informasi tambahan. Okay, so because this is optional, kamu boleh meletakkannya atau boleh juga tidak, maka disebut dengan adjunct. Nah, optional not optional itu sebenarnya ditentukan dari verbsnya itu. So kalau misalnya kita punya transitive verbs kok tidak ada objek, maka itu disebut dengan salah. So transitive verbs itu harus ada objek. Harus ada objek, maka ini disebut dengan complement karena dia fungsinya adalah wajib. Oke. Nah, sedangkan informasi tambahan for whom you bought something atau di mana atau kemudian kapan kamu membeli sesuatu, itu adalah additional information. Kalau kita tidak meletakkan informasi tersebut, maka kalimatnya sudah selesai, sudah benar. So this is called as adjunct karena dia adalah optional informations. When you do not put these informations, kalimatnya sudah grammatically correct dan informasinya pun sudah bisa diterima. So this is called as complement and adjunct.
Alright, nanti bisa dibaca kembali. Complement selalu diletakkan atau dekat langsung setelah verbs. Jadi kalau misal kita punya kalimat, kemudian ada ada verb, kemudian verbnya itu dia butuh objek, maka kita akan selalu meletakkan objek itu dekat-dekat dengan verb. Jadi kalau kamu mau bikin kalimat saya mengendarai, saya kemarin nyetir ke Bandung mobil, itu nggak bisa ya. So it should be Messi drove her car from Morningside to Leith on Wednesday. Jadi harus urutannya seperti ini. Oke, Messi drove is a verb, her car is object. Nah, karena objek ini harus ada because this is transitive verb, so you should put this object dekat-dekat dengan verbnya, dekat atau langsung setelah verb. Okay, when you put this sentence into several types or styles, different types or different styles, then still you should put your object near the verb or directly after the verb, right after the verb, begitu. Drove her car. On Wednesday, Messi drove her car. Langsung drove her car. Messi drove her car. Selalu seperti itu. Okay, so that's all. Well, I hope you guys would also read the book because I think it's going to be very important. Sangat penting sekali memahami konsep sintaks yang pertama. Supaya kita bisa paham bagaimana cara membentuk kata. This is very short videos and there are actually still a lot of things to discuss. Silahkan dibaca bukunya, and if you guys have any questions, we would discuss the questions on the class. Thank you so much.